Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya teman-teman dimanapun berada. Semoga kita selalu diberikan sehat jasmani dan sehat rohani. Selalu sempatkan untuk berolahraga setiap pagi. Karena olahraga itu adalah untuk menjaga kesehatan tubuh. Di samping tubuh kita sehat, mudah-mudahan jiwa kita juga sehat. Teman-teman semua yang berada dimanapun, saat ini kita selalu disuguhkan dengan berita peperangan. Umat Islam itu jumlahnya berdasarkan data statistik di dunia di tahun 2025 itu adalah berjumlah hampir 2 miliar. Artinya itu adalah jumlah yang sangat besar sekali apabila ingin menguasai dunia. Tetapi nyatanya umat Islam banyak yang tidak menguasai di dunia ini. Banyak umat Islam negara-negara yang masih miskin. Dan umat Islam tidak bersatu, sehingga dia selalu perang antar negara, antar umat Islam sendiri perang. Kita sering disuguhkan dengan berita yang namanya negara Israel. Ya, Israel ini negaranya kecil. Kalau kita lihat jumlah penduduknya kurang lebih hanya 10 juta. Bandingkan dengan jumlahnya umat Islam, hampir 2 miliar. Kalau di Timur Tengah itu hampir 180 juta penduduknya seluruh Timur Tengah, negara-negara yang mayoritas adalah negara-negara yang Islam. Itu jumlah penduduknya adalah hampir 180 juta. Tentunya ini adalah jumlah yang sangat besar, tetapi kenapa sangat lemah sekali? Untuk menghadapi negara Israel saja tidak bisa. Bahkan negara Palestina diporak-porandakan seperti itu. Berapa puluhan ribu bahkan ratusan ribu jumlah penduduk yang sudah meninggal akibat dari agresi Israel. Dan negara-negara sekitarnya tidak berkutik, tidak berani untuk membantu. Hanya kemarin Iran yang berani melawan Israel dengan mengirimkan beberapa bomnya, dan setelah itu berhenti. Hanya Iran yang berani. Dan saat ini Israel juga telah menyasar ke negara-negara Arab lainnya, ya, ke Suriah, ke Yaman, ke Lebanon, ke Tunisia, bahkan yang terakhir kemarin ke Qatar, ya. Qatar negara yang mungkin kita sering dengar ada negara Islam yang mungkin secara ekonomi sangat maju ya, tapi mungkin secara militer sangat lemah. Bahkan mungkin Abu Dhabi, Arab Saudi itu semuanya adalah negara-negara yang mungkin dengan mudahnya akan dikalahkan oleh Israel dengan persenjataan yang sangat lengkap. Kenapa harus bisa seperti itu? Karena umat Islam hanya fokus pada hal-hal yang bersifat mohon maaf, bersifat keagamaan, dan keagamanya adalah sangat sempit sekali. Sedangkan Israel negara yang menguasai teknologi, menguasai ekonomi, menguasai sumber dayanya, dan mereka tidak gentar. Bahkan dia sudah mengancam Israel, akan aku kalahkan negara-negara yang berani melawan Israel. Seperti itu tantangannya Israel. Dan nyatanya memang negara-negara di Timur Tengah ya hanya ada 1, 2, 3 saja yang melawan, dan itu pun tidak bersatu ya, sehingga Israel tetap kokoh sampai saat ini. Bahkan berita terakhir kemarin dalam 72 jam, berarti kan 3 hari, Israel mampu menyerang di 6 negara di Timur Tengah. Bayangkan bagaimana hebatnya Israel. Kita tentunya untuk mengalahkan Israel tidak bisa hanya duduk diam saja, tidak bisa hanya berdoa saja, tidak bisa hanya sholat saja, tidak bisa hanya berzikir saja, tidak bisa. Kita harus merubah mindset kita. Maka anak didik kita, generasi kita harus belajar, harus menguasai teknologi, harus menguasai ekonomi, harus kaya, harus banyak punya sumber daya yang bisa mendukungnya. Itu ya. Kita bandingkan dengan Jawa Timur saja. Jawa Timur itu penduduknya hampir 42 juta. 4 kali lipatnya Israel. Bayangkan.
negara Israel itu cuma 10 juta, Jawa Timur itu 42 juta. Tapi Israel yang 10 juta itu bisa memporak-porandakan negara-negara besar di Timur Tengah, dihancurkan, dikirim bom. Maka marilah kita semangati anak cucu kita, anak-anak didik kita untuk selalu belajar, baik itu teknologi, ekonomi, dan ilmu-ilmu yang mendukung menguasai dunia itu penting. Walaupun ilmu agama juga penting ya, tapi karena kita hidup di dunia, maka kita harus menguasai ilmu dunia. Ilmu akhirat itu adalah apa yang kita lakukan di dunia ini. Selama kita melakukan kebaikan di dunia, maka akhirnya akan baik. Akhirat itu kan akhir ya. Maka apapun yang kita lakukan di dunia itu, kalau hari ini baik, maka insya Allah besok juga akan baik. Demikian ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini memberikan motivasi kita untuk selalu belajar, belajar, dan belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.